Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share tentang ini ya, jawaban-jawaban yang ada di kolom komentar gitu teman-teman. Jadi hari ini saya akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Nah, makanya bagi teman-teman yang merasa bertanya di kolom komentar, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah langsung saja teman-teman ya. Ini pertanyaannya seperti biasa sangat banyak sekali teman-teman ya, tetapi saya akan ambil beberapa bagian saja. Jadi untuk teman-teman yang tidak terjawab, mohon maaf sekali atas keterbatasan saya gitu teman-teman. Tetapi perlu kalian ketahui, seandainya kalian bertanya kemudian bagaimana Pak ini cara menanganinya, kalian gak usah khawatir teman-teman ya. Untuk gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu bakalan membaik dengan sendirinya teman-teman ya, walaupun tanpa diapa-apain. Gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis yang kalian derita termasuk sensasi-sensasinya itu bakalan membaik dengan sendirinya. Nah itu teman-teman ya, itu termasuk pengalaman saya juga dulu gitu teman-teman ya. Jadi saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, saya tidak konsumsi obat, saya tidak konsumsi herbal teman-teman ya, hanya melakukan metodenya saja gitu teman-teman ya, tetapi bisa membaik dengan sendirinya. Tetapi bagi teman-teman juga yang penasaran, Pak kalau seandainya saya tidak diapa-apain banget gitu teman-teman ya, obatnya tidak dikonsumsi, tidak konsumsi obat gitu teman-teman ya, herbal juga tidak konsumsi, kemudian metodenya juga tidak dijalankan, apakah bakalan membaik? Bakalan membaik teman-teman ya, karena untuk gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu adalah gangguan biasa, gangguan rumahan sih sebetulnya teman-teman ya. Orang lain juga mengalaminya teman-teman, cuman perbedaannya antara orang lain dan orang yang terkena anxiety disorder itu hanya di kecemasan berlebih saja. Nah itu teman-teman, jadi untuk orang yang terkena gangguan asam lambung itu bukan kalian saja teman-teman ya, anak kecil, orang dewasa, orang tua, bahkan sampai kakek dan nenek juga pasti mengalami gangguan asam lambung. Nah itu teman-teman, tetapi perbedaannya mereka tidak ada anxiety disorder teman-teman, tidak ada kecemasan berlebih. Tetapi kalian yang sekarang terkena gangguan asam lambung kemudian ada anxiety disorder atau kecemasan berlebih teman-teman ya, itu yang membuat kalian ada rasa tidak nyaman gitu teman-teman ya. Jadi ada apa-apa
sensasi yang hadir, kalian selalu kepikiran. Nah itu teman-teman ya, ada apa lagi ini? Kan gitu teman-teman ya. Kemudian ketika kita berpikirnya terlalu jauh, itu selalu dikait-kaitkan dengan kematian. Wah ini jangan-jangan gue mendekati kematian nih. Nah itu teman-teman ya, wah apa gue bakalan sembuh nih? Seandainya ngalamin seperti ini pasti bakalan nggak sembuh-sembuh. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya itu menjadi patokan buat kalian sebetulnya untuk gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu adalah gangguan biasa teman-teman. Nah sekarang menjadi luar biasa itu dikarenakan ada anxiety disorder di situ, ada psikosomatis di situ. Nah itu teman-teman, itu perbedaan antara kalian dengan orang lain. Orang lain mungkin mengalami gangguan asam lambung, dia biasa-biasa saja, bahkan masih bisa ketawa-ketawa. Nah itu teman-teman, tetapi ketika ada anxiety disorder, kebahagiaan itu tidak ada teman-teman. Jangankan untuk tertawa lepas ya, senyum aja nggak ada teman-teman ya, nyaris hilang di kehidupan kita. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian bertanya di kolom komentar, tetapi belum sempat saya respon juga gitu teman-teman ya, kalian gak usah marah. Kalian gak usah khawatir, kalian gak usah was-was gitu teman-teman ya. Untuk gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis yang kalian derita, termasuk sensasi-sensasinya, itu bakalan sembuh lagi teman-teman ya. Kalian bakalan sehat lagi. Nah itu teman-teman, nah, makanya jangan terlalu khawatir. Nah itu teman-teman ya. Nah langsung saja ke pertanyaan pertama teman-teman ya. Rasa bahagiaku hilang saat dari pertama terkena asam lambung. Mohon solusinya Pak. Saya ingin bahagia lagi kayak dulu. Nah ini barusan dibahas ya. Ketika terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, orang-orang yang terkena gangguan seperti itu rasa bahagia itu hilang teman-teman ya. Karena apa ya? Karena kita itu diikuti dengan stres ya teman-teman ya. Stresnya dari mana? Dari anxiety disorder. Nah itu teman-teman, ada kembung sedikit kita stres gitu teman-teman, kepikiran lagi tentang kembungnya. Ini kenapa nih kembung gua lagi nih? Terus sekarang perutnya agak beda ya, bentuknya agak beda. Selalu memperhatikan fisik. Nah itu teman-teman, tanpa disadari kalian selalu disibukkan dengan apa ya? Dengan hal-hal tentang negatif teman-teman ya. Tentang fisik, tentang kesehatan, kemudian timbul pertanyaan-pertanyaan di dalam kepala gitu teman-teman ya, ada apa lagi nih, ada apa lagi, dan sebagainya teman-teman ya. Dan seandainya kalau pikiran kalian sibuk ke arah-arah negatif teman-teman ya, bahagia kalian itu terlupakan teman-teman. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, bahagia itu hilang 100% teman-teman. Jangankan untuk tertawa-tertawa lepas ya, senyum aja kita itu ogah teman-teman ya. Contoh kecil, ketika saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kita nonton video-video komedi gitu teman-teman ya. Mungkin orang lain itu bisa ketawa gitu teman-teman ya, karena ketika melihat adegan yang cukup lucu gitu teman-teman ya, orang lain mungkin bisa ketawa-ketawa lepas teman-teman. Tetapi sialnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, rasa senyum dan bahagia ketika melihat tontonan itu tidak ada teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena selucu apapun komedi itu teman-teman ya, ketika kita lihat, kita pikirannya selalu mengarah-arah ke hal negatif teman-teman ya. Mata sih lihat ke video gitu teman-teman, mata mungkin lihat ke adegan gitu teman-teman ya, tetapi pikiran kita itu mengarahnya itu bukan ke sana teman-teman ya, masih ke penyakit. Itu sepengalaman saya dulu gitu teman-teman ya. Gua sedang sakit nih, gua sedang tidak nyaman nih, nanti sensasi hadir lagi enggak ya? Seputaran situ aja teman-teman. Nah makanya untuk rasa bahagia itu tidak ada teman-teman, sehingga fokus juga berpengaruh teman-teman ya. Jadi kita melihat teman-teman, tetapi fokusnya nggak ada. Nah itu teman-teman ya, karena lebih dominan kita itu berpikirnya itu ke arah-arah negatif. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika sekarang sedang merasa kurang bahagia teman-teman ya, kalian nggak usah heran teman-teman, kenapa nih gua nggak bahagia nih sekarang. Kalian gak usah heran teman-teman, itu hanya dampak saja, itu hanya efek saja ketika kalian selalu stres atau terlalu banyak pikiran ke hal-hal negatif. Nah itu teman-teman, sekarang solusinya bagaimana? Hindari stresnya teman-teman ya. Kalian jangan pernah berpikir tentang penyakit, jangan pernah berpikir tentang sensasi teman-teman ya, karena untuk sensasi yang kalian hadapi saat ini semuanya gitu teman-teman ya, tidak berbahaya teman-teman, hanya mengganggu saja teman-teman ya. Orang lain juga mengalaminya, tapi Pak ini beda.
kalian sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis, kemudian mengalami sensasi yang begitu banyak, kemudian rasanya sangat dahsyat, itu karena perasaan kalian sedang sensitif, teman-teman ya. Ada ketakutan berlebih di situ. Sehingga kembung sedikit kalian merasa tidak nyaman. Rasanya itu sangat besar gitu teman-teman ya, karena perasaan kalian sedang sensitif. Padahal itu kembung-kembung itu kembung-kembung biasa teman-teman ya. Orang lain yang tidak terkena anxiety disorder juga mengalaminya teman-teman, dan bahkan orang lain itu menganggap bahwa itu adalah masuk angin teman-teman. Tetapi ketika kalian sedang kembung sekarang, wah ini ada apa lagi nih, jangan-jangan perut gua udah hancur. Nah itu teman-teman, itu perbedaannya. Nah makanya usahakan dari mulai sekarang jangan pernah berpikir tentang sensasi, jangan terlalu stres terhadap sensasi yang hadir teman-teman ya. Itu sensasi tidak berbahaya buat kalian teman-teman, hanya mengganggu saja, mengganggu terhadap kualitas hidup kita, itu menjadi kurang produktif teman-teman ya. Mau ngapa-ngapain ada sensasi yang hadir, akhirnya ada rasa tidak nyaman, mau jalan-jalan nggak jadi juga. Nah itu teman-teman ya, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah sekarang bagaimana nih Pak cara melahirkan rasa bahagia? Yang pertama tadi kan ya, hindari stres, jangan terlalu banyak berpikir tentang sensasi teman-teman ya. Dan kemudian yang keduanya, mulai dari sekarang latih melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Lakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, karena hal yang menyenangkan saja, sifat-sifat yang menyenangkan itu untuk orang yang terkena anxiety disorder itu butuh latihan teman-teman ya. Kalau seandainya kalian tidak percaya, lakukan dari mulai sekarang. Ketika kalian dulu mungkin berpikir ya, dulu nih gua nih hobi nih main burung gitu kan teman-teman. Tetapi sekarang ketika kalian main burung gak ada hobi-hobinya ya teman-teman, yang gak ada senang-senangnya. Nah itu menjadi patokan buat kalian bahwa kesenangan juga untuk orang yang terkena anxiety disorder itu butuh latihan teman-teman ya. Nah makanya latih dari mulai sekarang, melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Jangan terlalu berpikir tentang sensasi. Untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu nggak ada pilihan teman-teman ya, kita diam. Sensasi hadir teman-teman ya, kita beraktivitas sensasi hadir. Nah itu teman-teman, makanya menurut saya pribadi teman-teman, alangkah baiknya kalian tetap melakukan aktivitas yang menyenangkan. Jadi ketika kalian melakukan aktivitas yang menyenangkan, sensasi hadir juga, tapi di situ ada manfaatnya teman-teman ya. Kalian di situ ada pelatihan ya, semuanya menjadi serba terlatih. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ya. Saya masih mengalami ketakutan, badan mulai nyaman tapi takut selalu menghantui. Itu dari mental teman-teman ya. Orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ada mental yang terkait di situ teman-teman ya. Biasanya di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis rasanya seperti mau mati teman-teman. Akhirnya kita ke UGD gitu teman-teman. Nah di situ tanpa disadari itu menjadi trauma tersendiri teman-teman. Jadi ketika ada trauma, hal apapun selalu dikait-kaitkan dengan kematian teman-teman ya. Walaupun misalnya kita sudah nyaman nih ya, badan nyaman, kita bisa bergerak gitu teman-teman, tetapi sialnya ketika ada sensasi nyolek aja sedikit gitu teman-teman ya. Pikiran kita langsung mengarah-arah tentang kematian teman-teman ya. Wah ini jangan-jangan nih gua hidup nggak lama lagi teman-teman ya. Wah ini jangan-jangan jadi nih besok gua mati nih. Selalu saja seperti itu teman-teman. Dan ketika terus berpikirnya panjang, gimana dengan keluarga kita, gimana dengan pasangan kita kalau seandainya kita mati. Pokoknya untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, yang namanya kematian itu pikiran tentang kematian selalu hinggap di kepala kita teman-teman, setiap harinya, bahkan setiap detiknya. Nah itu teman-teman, itu dari mental. Nah itu teman-teman, makanya usahakan bagi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika selalu mengingat ke sana teman-teman ya, sadari saja, terima saja bahwa mental kalian itu sekarang masih mental tempe teman-teman ya. Ada apa-apa selalu ditakutkan, ada apa-apa selalu dikait-kaitkan dengan kematian. Beda dengan dulu gitu teman-teman, kalian jatuh, kalian kembung, kalian mencret, kalian biasa-biasa saja, ada rasa cuek di situ karena mental kalian itu masih mental baja. Nah itu teman-teman, makanya usahakan dari mulai sekarang itu latih mental kalian dengan cara seperti apa? Selalu menanamkan dalam pikiran kalian ketika ada sensasi apapun, kalian bakalan baik-baik saja teman-teman ya, karena memang pada dasarnya kalian itu bakalan baik-baik saja teman-teman. Dan sebetulnya kalian itu baik-baik saja teman-teman. Yang membedakan itu kalian ada trauma, sebetulnya ada mental tempe di situ. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika selalu teringat dengan kematian teman-teman ya, bina lagi mentalnya dengan cara seperti apa? Yang pertama, tanamkan dalam pikiran kita bahwa kita itu bakalan baik-baik saja, karena memang pada dasarnya kita baik-baik saja. Nah itu teman-teman. Kemudian yang keduanya, tetap beraktivitas
beraktivitas teman-teman ya. Kenapa saya katakan tetap beraktivitas? Karena biasanya kita selalu mengingat M itu dari pikiran teman-teman ya. Tetapi berbeda ketika kita ada aktivitas, di situ kita mulai berpikirnya itu tentang apa yang kita lakukan. Nah itu teman-teman, berbeda ketika orangnya itu masih ogah untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan teman-teman ya. Kalau seandainya cenderungnya itu sering rebahan kemudian nonton video Abdurrahman kayak macam begini teman-teman ya, itu selalu kepikiran tentang penyakit teman-teman, dan akhirnya ya akan lebih mudah teringat dengan yang namanya kematian. Nah itu teman-teman, tetapi berbeda ketika kalian melakukan aktivitas yang menyenangkan, di situ lambat laun kalian fokus dengan apa yang kalian lakukan, di situ kalian lupa dengan yang namanya M. Nah itu teman-teman, makanya usahakan dari mulai sekarang lakukan aktivitas yang menyenangkan, hindari terlalu sering rebahan, hindari terlalu duduk-duduk manis, hindari terlalu sendirian. Nah itu teman-teman, karena ketika kalian sering rebahan, sering duduk sendirian, sering melamun, itu yang namanya kematian itu bakalan cepat hinggapnya di kepala kita. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya, Assalamualaikum Pak, apakah Bapak mengalami sering lapar ketika belum membaik? Wah, itu dulu ada kalanya ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, termasuk saya dan orang lain juga yang sudah sembuh gitu teman-teman ya. Ada kalanya kita itu mudah lapar teman-teman ya. Berbeda ketika di awal-awal ya. Di awal-awal saat terkena gangguan asam, itu rasa lapar itu tidak ada teman-teman. Jadi ketika kita mau makan itu ada perasaan ogah makan gitu teman-teman ya. Nah itu, tetapi ada kalanya ketika kita sudah mulai membaik itu ada rasa lapar setiap harinya gitu teman-teman. Jadi ketika baru aja makan gitu teman-teman ya, selang 1 jam 2 jam itu kita mudah lapar lagi. Nah kenapa bisa seperti itu? Itu sebetulnya tanda bahwa tubuh kita itu sedang memerlukan energi teman-teman, sedang memerlukan asupan teman-teman ya. Tetapi Pak, barusan itu saya makan kan gitu teman-teman ya, tetapi kok sekarang merasa lapar lagi. Wajar teman-teman ya, karena untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, mungkin di kemarin-kemarinnya, di minggu-minggu kemarin, kita itu kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi ya, gara-gara si asam lambungnya nggak normal. Nah itu teman-teman, nah sekarang mungkin sedang normal, ya sensitifnya juga sudah mulai normal lagi. Akhirnya ada respon tubuh di situ. Kita mudah lapar. Nah itu teman-teman. Nah kemudian apa yang harus dilakukan? Makan lagi teman-teman ya. Dulu saya itu ketika saya terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika mempunyai sensasi seperti itu, sering makan saja teman-teman ya. Di awal-awal belum membaik, mungkin jam makannya itu kita tetap ya. Jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, jam 6 lagi terakhir gitu teman-teman, karena sudah mulai membaik, ada rasa cuek di situ, mungkin makannya itu jadi 3 kali teman-teman ya, pagi, siang dan sore. Tetapi ketika mulai di situ ada sering lapar gitu teman-teman, jadwalnya itu nggak beraturan lagi teman-teman. Yang penting ketika lapar makan. Nah itu aja teman-teman, biar kebutuhan untuk tubuhnya itu tetap terpenuhi setiap harinya. Nah itu teman-teman, biar kita itu ya nggak ada lemah, letih, lesu, kemudian kurang semangat juga. Karena rasa semangat itu bisa ditopang dengan energi yang ada di dalam tubuh kita. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ada kalanya kalian itu mengalami sering lapar. Jangan terlalu banyak pikiran teman-teman ya, jangan kalian berpikir seperti ini. Kenapa nih sekarang nih mudah lapar? Nanti ketika kalian berpikir seperti itu, teman-teman, ada stres lagi, teman-teman ya. Nah makanya untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu butuh berpikir wajar. Lapar yang makan, haus yang minum. Nah itu aja sih sebetulnya teman-teman ya. Sesimpel itu teman-teman. Kalau seandainya kalian bisa berpikir wajar, cuman sialnya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu tidak bisa berpikir wajar, teman-teman, karena setiap harinya itu didorong dengan rasa takut ya. Takut ada apa-apa gitu teman-teman ya. Kenapa nih? Kok gua nggak normal nih sekarang? Gua sekarang udah lapar, padahal barusan udah makan. Seharusnya kalian makan lagi aja. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya. Sensasi sedang hadir Pak Abdul, seketika lutut jadi lemas. Nah ini ya, ini yang barusan diomongin teman-teman ya. Jadi ketika kalian sensasi hadir, ada rasa cemas di situ, otomatis si cemas atau terlalu banyak pikiran atau ketakutan itu bisa menguras energi kita dengan cepat. Nah itu teman-teman, sehingga ketika energinya hilang teman-teman ya, sudah jelas ya, dan wajar kalau seandainya kita mengalami lemes teman-teman ya. Dan biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, lemesnya itu di bagian lutut gitu teman-teman ya. Kadang kalian juga suka heran, kenapa nih lututnya lemes, padahal itu kejadian
Kemudian orang lain juga yang tidak terkena gangguan asam lambung, kalau seandainya energinya nggak ada, lebih dominan hampir 90% itu yang diserangnya itu bagian lutut dulu, teman-teman. Keduanya kalian gemeteran. Nah itu teman-teman. Kemudian ketiganya biasanya keluar keringat dingin. Itu kalau seandainya orang yang kelaparan. Nah itu teman-teman ya. Jadi itu patokan buat kalian ketika orang hidup gitu teman-teman, kemudian kebutuhan tubuhnya itu tidak terpenuhi atau enggak ada teman-teman ya, pasti mengalami lemes teman-teman ya. Dan biasanya yang lebih diserang ketika lemes itu di bagian lutut dulu teman-teman ya. Nah itu makanya ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, ketika sensasi hadir gitu teman-teman ya, ada cemas, ada ketakutan berlebih, apalagi sering berpikir yang aneh-aneh gitu teman-teman ya, kemudian energinya hilang, kemudian ada lutut lemas, kalian gak usah heran teman-teman ya, karena hubungannya memang seperti itu. Yang harus kalian lakukan itu adalah cepat-cepat makan lagi teman-teman ya, biar energinya itu hadir lagi teman-teman ya. Sesimpel itu, kemudian selogika itu gitu teman-teman. Jangan pernah berandai-andai ke hal-hal yang lain teman-teman. Kalau seandainya kalian masih berandai-andai ke yang lain gitu teman-teman ya, itu berarti mental kalian itu masih mental tempe juga sebetulnya. Nah itu teman-teman, kenapa ini lutut gua lemas nih, wah ini jangan-jangan gua parah lagi nih. Nah itu teman-teman ya, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, ketika kalian kambuh, jangan heran kalau seandainya kalian mengalami lemas gitu teman-teman ya, karena ketika kambuh, apalagi cemasnya hadir, ketakutannya hadir, itu bisa menguras energi kita itu dengan cepat, sehingga kita itu mengalami lemas. Dan biasanya yang lebih dominan lemasnya itu di bagian lutut, karena itu hal yang lumrah gitu teman-teman. Dulu juga saya sebelum terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, ketika energi nggak ada itu, yang paling diserang itu di bagian lutut dulu gitu teman-teman. Kemudian yang keduanya berlanjut menjadi gemeteran, kemudian berlanjut lagi menjadi keringat dingin. Nah itu teman-teman, itu kalau seandainya selanjutnya seperti itu gitu teman-teman. Nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi ketika kalian lututnya lemas, ketika cemas hadir, usahakan kalian duduk tenang dulu, minum dulu, baru kalian makan. Nah itu teman-teman, biar nanti energinya hadir lagi dan lemesnya itu nggak ada lagi. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Tuh kan ini baru berapa ya? Ini cuman berapa pertanyaan nih barusan ini ya. Jadi pertanyaannya itu masih banyak teman-teman ya, cuman sekarang durasinya ini udah 21 menit lebih teman-teman. Jadi nggak saya jawab semuanya teman-teman ya, mohon maaf sekali atas keterbatasan saya gitu teman-teman. Tetapi perlu kalian ketahui, ketika kalian tidak terjawab juga, itu gangguan asam lambung dan asam psikosomatis yang kalian derita itu, yang kalian alami itu bakalan membaik lagi. Nah itu teman-teman, jadi jangan terlalu khawatir. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian, ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.